Halo, selamat datang kembali di video biologi. Kami dari kelas 11 MIPA 1 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penyakit hepatitis B. Hepatitis B merupakan virus yang menyebabkan peradangan organ hati oleh suatu virus hepatitis B, VHB, yang termasuk anggota famili hepatnavirus. Pada umumnya, virus ini dapat menular dari hubungan seksual atau jarum suntik. Di Indonesia, kasus penderita hepatitis B terus meningkat. Pada sisi positifnya, penyakit ini mampu sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus. Akan tetapi, infeksi juga menjadi perhatian khusus karena mampu menimbulkan komplikasi penyakit sirosis dan kanker hati. Dalam cara kerjanya, hepatitis B memiliki 4 fase, antara lain fase imunotoleran, imunoaktif, serokonversi, dan resolusi. Yang pertama, fase imunotoleran. Fase ini ditandai dengan respons imun yang terbatas, sehingga terjadi peningkatan minimal aminotransferase serum dan penanda inflamasi sel hati. Walaupun HBsAg, HbEAg, dan HBV DNA berada dalam serum tinggi. Oleh karena itu, virus mampu bereplikasi secara aktif meskipun kelainan histologi masih minimal. Yang kedua, fase imunoaktif. Fase ini menyebabkan terjadinya fluktuasi kadar HBV DNA dan peningkatan respons sel imun. Kadar aminotransferase dan penanda inflamasi hepatitis juga memiliki peran sebagai penanda. Respons sel imun bawaan terhadap HBV berujung pada destruksi hepatitis yang terinfeksi. Secara histologi, aktivitas nekroinflamasi sel hati dapat ditemukan. Serokonversi. Fase serokonversi ditandai dengan terbentuknya anti-HBe. Kemungkinan serokonversi HbEAg semakin meningkat pada individu dengan kadar aminotransferase yang tinggi. Pada fase ini juga dapat ditemukan 3 kemungkinan nasib perjalanan penyakit. Pertama, penurunan replikasi virus, penurunan aminotransferase, dan kadar HBV DNA rendah, sehingga hepatitis B inaktif. Kedua, serokonversi ke HbEAg positif, dan kembali ke fase imunoaktif. Meskipun hanya terjadi pada 10 hingga 40% kasus hepatitis B, masih ada kemungkinan terjadinya tahap tersebut. Terakhir, kadar HBV DNA tetap tinggi, HLT tetap tinggi, dengan HbEAg negatif yang hanya terjadi pada 20% kasus. Yang keempat, resolusi. Fase resolusi mewujudkan bersihan HBsAg dan pembentukan anti-HBs. Cara preventif hepatitis B. Menurut halodoc.com dan halosehat.com, terdapat 9 metode yang mampu mencegah tertularnya hepatitis B. Antara lain, 1. Vaksinasi. Vaksinasi penting untuk kesehatan tubuh, terutama dalam penangkalan virus seperti COVID-19. Dengan vaksin, perlawanan anti tubuh dapat juga menangkal virus-virus hepatitis B yang masuk ke dalam tubuh. Rutin mencuci tangan. Menjaga kebersihan adalah salah satu kunci untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh. Sering mencuci tangan dapat membantu menekan kemungkinan tertularnya hepatitis B. Virus hepatitis B mampu menular dari feses ke makanan dan minuman. Oleh karena itu disarankan untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, masak, atau setelah menggunakan kamar mandi. Pakai kondom saat berhubungan seksual. Salah satu penularan virus hepatitis yang dapat dilakukan melalui aktivitas seksual. Maka dari itu, dengan adanya pengalaman saat berhubungan, kemungkinan terkena hepatitis akan semakin kecil. Selain itu, mengetahui riwayat penyakit pasangan sebagai upaya pencegahan juga dapat dilakukan. Dengan demikian, jika pasangan dan keluarga memiliki riwayat hepatitis, lebih baik untuk melakukan hubungan seksual dengan kondom. Hindari berbagai jarum suntik. Seperti yang kita telah ketahui, mayoritas alat kesehatan cenderung baru dibuka dan bungkusnya sebelum digunakan. Tersebut dikarenakan keperluannya untuk menjadi steril. Jika tidak, alat kesehatan dapat menjadi sarana penyebaran virus hepatitis. Selain itu, kewaspadaan sebagai petugas kesehatan juga harus dilakukan dengan berkontak langsung dengan penderita hepatitis. Tidak menggunakan alat kebersihan diri bersama orang lain. Alat kebersihan yang dimaksud di sini adalah alat pribadi seperti sikat gigi, gunting kuku, alat pribadi lainnya yang dapat meningkatkan risiko hepatitis. Hanya dengan adanya sebuah tetesan darah pada alat kebersihan tersebut, virus dapat memiliki kemungkinan untuk masuk ke dalam tubuh dan menyebar. Untuk menghindari resiko terjangkit hepatitis, kebiasaan berbagi barang pribadi perlu dihindari. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan kebersihan makanan dan minuman. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya,
Makanan dan minuman dapat menjadi sebuah sarana penyebaran hepatitis, terutama makanan yang mentah. Mereka dapat memiliki tingkat penyebaran yang tinggi karena mereka mengandung bakteri dan virus karena belum dimasak. Dengan demikian, perlu diingat untuk mengolah makanan dengan baik dan memilih tempat makan saat berada di luar rumah dengan bijak. Selanjutnya, kita harus mengetahui cara menjaga kesehatan liver kita. Dan hal tersebut dapat dengan cukup mudah dilakukan, di mana kita harus berhenti meminum minuman yang mengandung alkohol, berhenti merokok, dan berhati-hati saat menggunakan suplemen herbal. Selain itu, kita juga perlu menjaga berat badan ideal kita. Selain itu, kita juga perlu mengetahui cara untuk mencegah penularan hepatitis melewati transfusi darah. Dalam menjalani transfusi darah, kita perlu mengingat bahwa penerima donor dapat memiliki hepatitis. Yang terakhir, kita perlu mengenali riwayat kesehatan keluarga kita sendiri. Dengan adanya pengetahuan mengenai kondisi kesehatan keluarga sendiri, kita dapat mengetahui apakah mereka memiliki hepatitis atau tidak. Perbandingan antara hepatitis B dan hepatitis B. Hepatitis B dan hepatitis C sama-sama merupakan virus yang menyebabkan peradangan di sel-sel hati, dan keduanya merupakan virus yang dapat ditularkan melalui kontak dengan darah pasien yang terinfeksi. Yang pertama, dari jenis virus. Virus hepatitis B memiliki DNA sehingga dapat berintegrasi dengan DNA sel inang. Sedangkan hepatitis C merupakan virus RNA yang tidak memiliki DNA, yang hanya dapat memanfaatkan sel inangnya untuk memperbanyak diri. Yang kedua yaitu dari masa inkubasinya. Masa inkubasi virus hepatitis B membutuhkan waktu sekitar 45-160 hari dengan rata-rata 90 hari. Sedangkan virus hepatitis C membutuhkan waktu 14-180 hari dengan rata-rata 45 hari. Dari tingkat penularannya, tingkat penularan virus hepatitis B lebih tinggi dibandingkan hepatitis C, yaitu 5-10 kali lipat. Sedangkan hepatitis C sebanyak 75-80% orang dewasa yang terinfeksi dapat berlanjut menjadi hepatitis C kronis, dengan hanya 20-25% yang dapat sembuh sendiri. Cara penularan. Hepatitis B penularannya bisa secara vertikal maupun horizontal melalui cairan tubuh seperti darah, air liur, air mani, dan cairan vagina. Namun, data menunjukkan bahwa penularan tertinggi justru dari ibu ke anak melalui jalan lahir. Angka kejadian penyakit. Meskipun kedua virus ini menyumbang total 80% kasus kanker hati, namun kejadian hepatitis B lebih sering ditemukan dibandingkan hepatitis C dan lebih banyak menyebabkan kanker hati dan juga kematian. Sedangkan virus hepatitis C tidak dapat mengakibatkan kanker hati tanpa adanya sirosis. Pencegahan. Vaksin serta imunoglobulin untuk hepatitis B sudah lama tersedia dan efektif untuk mencegah penularannya.